Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Melanjutkan pembacaan kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram. Akhir hadis yang kita bacakan ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Dan pada Sahih Muslim itu terharokati dengan tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Dan telah kita sebutkan qaulu ahlul ilm, yaitu ucapan para ulama bahwa makna as-sahar atau as-sahuri lebih tepat barokah tersebut diarahkan kepada barokah yang sifatnya apa? Dunyawiyah, yaitu kesehatan, membawa kepada giat ketahanan tubuh. Karena dalam masalah makan sahur itu ada apa? Makna kesehatan atau quwwah. Adapun fis suhuri dengan memdhamma ialah waktunya. Maka kata barakah lebih tepat dimaknakan kepada makna apa? Ukhrawiyah, yaitu apa? Pahala. Nah, sehingga hadis ini merupakan hadis yang di situ cukuplah menjadi dorongan bagi seorang yang berpuasa untuk sahur. Karena pada waktu sahur atau pada apa yang dimakan itu membawa apa? Barakah. Nah, thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullah, wa an Salman ibni Amir al-Dhabbi, wa an Salman ibni Amir al-Dhabbi tidak ada nuskhah pembanding ya. Ada Subul Salam di sini tertulis Sulaiman. Baik, an Salman ibni Amir al-Dhabbi. Jadi pada nuskhah Subul Salam Sulaiman bin Amir. Radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian ingin berbuka puasa,
kalau salah seorang di antara kalian ingin berbuka puasa, ingin membatalkan puasanya, yaitu berbuka puasanya yang dimaksud. Afqara, membatalkan di sini ialah apa? Berbuka. Karena istilah fitr ialah membatalkan puasanya. Dan kata membatalkan kalau itu puasa seorang, maka yang dimaksud ialah apa? Di saat telah dipastikan matahari tenggelam. Kalau qauluhu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalau kalian melihatnya maka berpuasalah, kalau kalian melihatnya batalkanlah, berbukalah. Apa itu? Al-fitr di sini ialah tidak berpuasa, yaitu Syawal. Yaitu apa? Syawal. Thumma qala idza afṭara ahadukum falyufṭir ala tamrin. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berbuka puasanya, maka berbukalah dengan kurma. Berbukalah dengan apa? Tamr, itu kurma. Fa illam yajid falyufṭir ala ma'in. Kalau tidak menjumpai kurma maka dengan air dulu. Maka dengan air terlebih dahulu. Fa innahu tahurun. Fa innahu tahurun. Karena sesungguhnya padanya itu bersih. Rawahul khamsah, diriwayatkan khamsah, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Al-Hafidz wallahu alam melalui pelajaran yang kita dapatkan dari Bulughul Maram bahwa kalau beliau mengomentari hadis wa sahhahahu dan disahihkan fulan bin fulan, isyarat bahwa hadis ini apa? Ada perselisihan. Hadis ada perselisihan. Kalau dia menunjukkan padanya apa? Hadisnya hampir dipastikan sahih, hampir dipastikan dhaif, hampir dipastikan sahih. Kalau komentarnya langsung kepada dan hadis didhaifkan, isyarat kepada condong kepada apa? Kepada lemahnya. Nah, ucapan Al-Hafidz wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim pernah kita lewati juga pada pembahasan sebelumnya, yaitu Ma'al Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi wa sahhahahu apa? Marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Isyarat bahwa pada hadis tersebut ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah hukumnya. Itu hukum hadis tersebut, apakah dia sahih, apakah dhaif, wallahu a'lam. Naam, hadis ini hadis yang dicantumkan Al-Hafidz rahimahullah, dan beliau mengisyaratkan kepada ulama yang mensahihkan. Beliau mengisyaratkan kepada ulama yang mensahihkan. Baik, kenapa Al-Hafidz tidak langsung mengatakan qultu dan saya menghukumi hadis ini apakah dhaif ataukah sahih? Apakah dhaif apakah sahih? Sesungguhnya apabila kita ingin menelaah dan mencermati karya-karya para ulama, ke Sunan Abi Dawud, demikian pula Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya, termasuk dalam hal ini ta'lif Al-Hafidz rahimahullah. Para ulama menulis kitab-kitab seperti itu untuk dipelajari para ulama, untuk dipelajari oleh para ulama. Bukan bermakna kemudian orang awam disuruh mengikuti, yaitu taklid kepada apa yang disebutkan padanya.
Jadi para ulama Abi Dawud dan yang lainnya itu menulis sebuah hadis. Kadang di situ ada yang sahih, ada yang dhaif, atau ada yang diperkarakan kedudukan hadisnya. Itu memang asalnya ditulis itu bukan kemudian hukum yang pasti dan tidak ada celah kemungkinan seorang alim untuk mengomentari terhadap hadis tersebut. Dan para ulama tidak mengajak begitu. Para ulama tidak mengajak demikian. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Hafidh rahimahullah, seperti Imam Al-Hafidh rahimahullah, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar, membuat karya ilmiah dalam hal ini adalah Bulughul Maram. Itu seperti ulama-ulama sebelumnya, ke Abi Dawud dan yang lainnya, di mana para ulama tersebut mengumpulkan hadis, dan itulah salah satu bentuk yang diistilahkan dengan kutubus sunan, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi. Itu urutannya sesuai dengan fikih, urutannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bab. Seperti Kitab Thaharah, bab membahas tentang masalah bersuci, Kitab Thaharah, kitab yang akan mengurai tentang perkara bersuci. Kemudian Babul Miyah, bab yang akan membahas masalah air. Karena maksud dan tujuannya ialah mengumpulkan hadis yang ada pada bab tersebut, yang tujuan dan maksudnya ialah mengumpulkan, menampilkan, mendatangkan hadis yang sesuai dengan pembahasan pada judul atau subjudul, sehingga terkadang hadis dhaif pun dicantumkan. Dan bukan bermakna bahwa para ulama berhujjah dengan hadis dhaif. Bukan bermakna para ulama berhujjah dengan hadis dhaif, tapi makamnya, posisinya ialah bagaimana mencari hadis yang di situ sesuai dengan pembahasan. Tinggal di situ nanti para ulama ketika mempelajari terhadap kitab tersebut akan mengetahui apakah hadisnya dhaif. Maka jika dhaif terkadang mengembalikan kepada keumuman atas inti atau apa yang dibicarakan pada hadis tersebut. Tetapi kalau terjadi kejanggalan maka dibuang. Kalau sampai terjadi kejanggalan maka akan dibuang. Seperti nanti akan ada pembahasan dalam masalah Kitabul Janaiz dalam perihal laqinu mautakum bi Yasin. Al-Hafidh mencantumkan dalam Bulughul Maram. Talqinlah orang yang akan meninggal itu dengan Yasin. Sebagian ulama ada yang mengambil bahwa seorang itu sebelum meninggal dibacakan Yasin. Tetapi hadis yang sahih ialah laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hadis yang sahih ialah talqinlah, perdengarkanlah dengan baik, dengan jelas, dengan perlahan-lahan, dan tidak perlu keseringan. Karena yang namanya seorang itu dalam kondisi sakaratul maut itu kebimbangan dan sebagainya. Tapi upayakan untuk bisa mendengar bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang sahih. Nah, sebagian orang mengatakan hadis ini dicantumkan Al-Hafidh dalam Bulughul Maram. Al-Hafidh orang yang berilmu. Dan kalian juga wahai Ahlussunnah, juga termasuk buku atau kitab Bulughul Maram, termasuk kitab yang kalian jadikan muqarrar, yaitu metode untuk pembelajaran dalam masalah fikih. Dan kitab yang dipakai untuk pijakan, sandaran, rujukan dalam pembahasan fikih, para ulama menggunakan kitab Bulughul Maram. Terus bagaimana kalian mengingkari apa yang ada pada kitab tersebut? Bukankah kalian seorang yang dikatakan tidak menjadi orang yang beradab terhadap sang penulis, kan begitu?
Harusnya kan sang guru diikuti, sang penulis harus diikuti, tidak juga. Ternyata terkadang pada perkara-perkara yang memang dhaif itu harus ditinggal. Karena memang kedudukan para ulama ketika membuat karya ilmiah itu untuk dibentangkan di hadapan para ulama, untuk dibahas, untuk dipelajari. Bukan kemudian diambil mentah-mentah. Ini yang harus kita pahami terhadap suni' para ulama, yaitu karya-karya para ulama, karya-karya para ulama. Oleh karenanya sungguh indah ucapan Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yu'khad wa yurad. Setiap pendapat orang itu bisa diambil jika sesuai, baik, cocok, sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, dan benar, wa yurad, dan ditolak, dibantah kalau memang menyelisihi, kan begitu. Kalau memang menyelisihi, illa sahib hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu isyarat beliau kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini sebagaimana tadi dikatakan Al-Hafidz bahwa beliau mengisyaratkan yang mensahihkan ila Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, di sini catatan kaki yang ada pada fotokopi yang dibagi oleh panitia pada catatan yang ke-17 ya. Dhaif. Hadisnya dhaif. Dan Syekh Albani juga mencantumkan dalam Dhaif Tirmidzi. Syekh Albani juga mencantumkan dalam Dhaif Tirmidzi, Dhaif Abu Dawud, Dhaif Ibnu Majah. Walaupun beliau mengatakan wa in kana sahihan min fi'lihi. Meskipun hadis ini atau perbuatan ini sahih dari perbuatan beliau. Jadi secara hukum atau secara kedudukan hadis ini apa? Lemah. Secara kedudukan hadis ini lemah. Kemudian walakin sahha an Anas radhiyallahu an, dalam catatan itu disebutkan tetapi telah ada hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Telah ada hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Annahu qala ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yusalli hatta yuftir. Aku tidak melihat Nabi SAW aku tidak melihat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun yusalli sampai beliau apa? Sampai beliau berbuka. Walau ala syurbati ma'in. Walaupun beliau itu hanya dengan seteguk air. Baik, ini ada yang bunyi apa ini? Siapa ini? Ini apa yang bunyinya? Baik. Jadi pertama bahwa Anas menyampaikan tidaklah Rasulullah SAW itu berbuka kecuali atau andai kata tidak mendapati kecuali dengan apa? Air. Kecuali dengan air. Kemudian dari perbuatan beliau bahwa beliau itu kalau berbuka puasa menggunakan apa? Kurma. Kalau tidak maka dengan air. Nah, di sini tentang perihal berbuka menggunakan kurma atau dengan air, andai kata hadis ini hadis yang dhaif, Andai kata hadis ini merupakan hadis yang dhaif, maka tadi di antara yang
mewakilinya ialah hadis Anas atau dari perbuatan beliau. Dari perbuatan beliau bahwa beliau itu dalam berbuka menggunakan air atau menggunakan kurma, dan jika tidak menjumpai maka dengan air. Bahkan bukan hanya dalam masalah apa? Berbuka puasanya. Bukan hanya dalam berbuka puasanya, dalam hal sahurnya. Sampai menyebutkan dalam masalah kurma itu ada barokah padanya. Sampai menyebutkan terkhusus dalam masalah kurma itu ada barokah padanya. Ada barokah padanya. Dan kemarin telah kita sampaikan tentang masalah keutamaan daripada seorang berbuka dengan apa? Kurma. Di sini dalam kitab Subul Salam disebutkan wa min hadithi Anas rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa rawahu aidan at-Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum. Min hadithi Anas min fi'lihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala ratabatin qabla an yusalliya. Jadi beliau berbuka dulu sebelum salat. Berbuka dulu sebelum salat, dan berbukanya itu dengan rutab. Rutab ini kalau dikatakan kurma muda, tapi bukan yang mengkal. Kurma muda tapi bukan yang mengkal. Apa ya? Belum pernah ada yang mendapatkan di Indonesia. Rutab ini orang mengistilahkan kurma muda, tapi kalau mungkin kita katakan ini kurma muda dikira seperti istilah mangga muda, kan berarti apa? Belum masak gitu ya. Itu tidak masak, tetapi dia apa? Dikatakan masih muda. Dan lebih enak karena dia lembek sekali. Rutab. Allah alam di supermarket ada yang memasukkan tidak itu. Orang mengistilahkan rutab. Jadi beliau menggunakan kurma tadi sebelum sholat. Ini termasuk satu kebiasaan yang mulia bahwa sebelum seorang itu sholat maghrib maka berbuka dulu walaupun dengan apa? Kurma. Walaupun dengan kurma. Jangan mengistilahkan nanti saja, kan sholatnya nanti pendek, maghrib kan pendek nanti luput. Tidak, banyak kejadian-kejadian a'immatul masajid atau orang-orang di kampung-kampung itu milih sholat dulu. Lebih memilih sholat dulu ketimbang apa? Ketimbang berbuka. Tapi terus jangan kelewatan. Jangan kelewatan, membatalkan puasa, dibatalkan sampai lanjut. Bukan hanya kurma saja, semua yang dihidangkan disantap. Sampai maghribnya tertinggal mungkin, atau maghribnya luput. Ini juga tidak benar. Tidak benar. Qala kana Rasulullah SAW yuftir ala ratabatin qabla an yusalliya fa in lam yakun fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab tadi maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma muda maka dengan kurma. Kurma-kurma yang kita lihat sekarang ini. Fa in lam yakun hasawati min ma. Kalau tidak maka dengan beberapa teguk air. Kalau tidak maka dengan beberapa teguk air. Wa warada fi idda atau adati atamarat annaha thalath. Dan disebutkan tentang jumlah yaitu dalam kitab Sahih itu dengan 3 biji. Dengan 3 biji. Andai kata menambah itu boleh. Jadi bukan berarti kemudian 3 itu sunnah. Artinya yang menyelisih apa? Bid'ah. Atau yang kurang juga apa? Menyelisih sunnah Rasul, tidak. Dan disebutkan pada sebagian riwayat itu kaifiyah, ketika beliau memakan itu bijinya diletakkan di antara 2 jarinya, kemudian beliau lempar. Beliau letakkan bijinya kemudian beliau apa? Lempar. Tapi terus jangan diterapkan nanti ya. Buka di majelis bersama orang tua dilempar seperti ketepel. Tidak. Disebutkan bahwa bijinya itu diletakkan di antara 2 jari kemudian beliau lempar, beliau buang. Beliau buang. Membuang dengan cara begini kan lebih jauh kadangnya. Dibuang. Diletakkan di antara 2 jari. Tapi jangan kemudian terus tadi memahami ini kan sunnah. Pas di masjid dilempari.
habis selesai. Sunnah yang mana kalian mengontari masjid kan begitu. Pengurus marah nanti. Pengurusnya marah. Atau orang-orang tua merasa apa? Merasa risih melihat sunnah ini kan begitu. Melihat sunnah andai kata itu dikatakan sunnah. Nah, ini hendaknya dalam hal-hal seperti ini kita masih butuh banyak belajar. Itu penerapan-penerapan yang sesungguhnya diistilahkan sunnah. Apakah memang betul sunnah yang dimaksud dengannya seorang yang ta'abbadu biha, yang dengannya seorang itu ada nilai sisi ibadah. Sisi ibadah. Ini yang penting, karena jangan sampai semua dipukul rata dan memposisikan bahwa semua yang diajarkan Rasul itu bernilai kepada ibadah. Barang siapa yang tidak, maka tidak mendapatkan nilai ibadah tadi. Atau lebih parah lagi dikatakan apa? Dia menyelisih Rasul dan sampai pada tingkatan dikatakan dia berbuat bid'ah. Seperti seorang menyaksikan misalnya ada temannya berbuka puasa, yang dia santap dulu mungkin gorengan. Bid'ah ya, makan tempe dulu, makan gorengan dulu, atau minum ini. Yang sunnah kurma. Tidak harus bahwa seseorang itu ketika tidak mengikuti itu kemudian dikatakan bid'ah, itu tidak. Tapi dikatakan termasuk perkara sunnah ketika seorang berbuka puasa, ya dengan apa? Dengan kurma. Nah, jadi terjadi atau terdapat riwayat dalam masalah jumlah 3 atau dengan 5 ganjil. Dan ini termasuk kesukaan yang Allah sukai. Termasuk perkara yang perkara yang mulia yang disukai Rasul dan Allah menyukainya. Innallaha al-witr yuhibbu al-witra. Allah itu witir dan mencintai kepada witir, ganjil. Maka dikatakan oleh Imam As-San'ani, wa dalla ala anna al-iftar bima dzukira huwa sunnah. Maka berbuka puasa dengan apa yang disebutkan tadi, apa itu? Rutab, kurma muda atau kurma yang sekarang ada, atau dengan air, andai kata tidak menjumpai, itu sunnah. Itu apa? Sunnah. Nah, Tsumma qala rahimahullah, berkata Imam As-San'ani menukil ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Hadis-hadis tadi menunjukkan atas apa? Kepeduliannya Rasulullah, kecintaan Rasulullah. Demikian pula bentuk perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada umatnya. Perhatian beliau sampai dalam urusan seorang bagaimana kalau berpuasa, dengan apa dia berbuka. Ini kalau bukan menunjukkan seorang yang peduli kepada umatnya dalam masalah apa? Membimbing, membina dalam masalah makanan, ya tidak? Tidak akan tercipta seperti itu. Di rumah saja sebagian orang tua tidak peduli dengan apa yang dimakan anaknya, ya tidak? Ini seorang Rasul pedulinya sampai dalam masalah urusan apa? Makanan, semuanya yang pantas, yang bagus. Kalau seorang berpuasa itu apa yang dia pertama kali makan itu apa? Itu menunjukkan apa? Kepedulian yang luar biasa, ya tidak? Melebihi terkadang kepeduliannya orang tua, seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Lihat sekarang mungkin kadang-kadang anak-anak makan sembarang apa yang dia makan. Tidak diarahkan. Bahkan sekilas ketika diarahkan mengatakan ya nanti nangis, nanti dia begini, belum tentu. Perihal yang kemudian disenangi anak itu kemudian membuat baik. Yang tahu baik dan tidaknya siapa ini? Orang tua. Terus siapa yang jadi anak sekarang? Orang tuanya atau anaknya? Ini juga penting. Jangan sampai kemudian istilahnya karena ingin menyenangkan anak sampai kelewatan dalam masalah makanan-makanan tidak diberikan kepada arahan. Baik. Kemudian
kata Ibnu Qayyim, ini menunjukkan kepada apa? Pedulinya Rasulullah kepada umatnya. Wa nushihim, demikian pula nasihat beliau. Bentuk nasihat beliau kepada umatnya. Memperhatikan kepada umatnya, perhatian beliau kepada umatnya. Fa inna i'ta'a at-tabi'ah asyai'a al-hul ma'a khuluwi al-ma'dah ad'a ila qabulih wa intifa'i al-quwa bihi. Kata beliau, karena memberikan atau pemberian memasukkan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, yaitu manis. Kurma kan manis kan begitu ya. Pemberian sesuatu yang tabiatnya manis disertai dengan kosongnya perut, yaitu usus atau rongga perut itu dalam kondisi kosong dari mulai pagi sampai kemudian sore, dan dia beraktivitas, ini apa? Ini lebih mengundang untuk apa? Disambutnya, diterimanya perut yang kosong tadi, ketika yang masuk ialah sesuatu yang apa? Yang manis. Ada kecocokan. Coba andai kata yang pertama kali masuk mungkin seorang makanan yang pedas atau yang asin, kira-kira apa yang terjadi? Langsung yang pedas. Mungkin nggak jadi sholat maghrib, nggak jadi sholat isya, nggak jadi sholat tarawih. Yang terjadi mungkin tidur di rumah sakit. Mungkin kalau seandainya terus begitu di awal kali ketika dalam kondisi perut kosong, langsung makanan-makanan yang seperti itu. Demikian pula akan lebih memberi manfaat kekuatan yang cepat. Memberi manfaat kekuatan yang cepat. Tabiat manis itu apa? Mendatangkan energi yang cepat. Tetapi kalau yang lain itu apa? Kekenyangan dan belum tentu mendatangkan apa? Energi. Kurma, andai kata 3 atau 5, itu kita pastikan akan lebih utama ketimbang seorang mungkin dalam berbuka puasanya langsung yang dia santap itu apa? Ketela pohon, langsung mungkin 1 piring atau bukan 1 piring, 2 piring langsung dia santap. Kan demikian. Posisinya bukan bermakna kemudian seorang mengedepankan istilah apa? Mengganjal perut. Jadi istilah berbuka itu ganjal perut dulu, tidak. Ganjal perut dulu. Nah, kecuali kalau memang pada suatu daerah yang tidak mendapatkan, bisa dengan apa? Air atau diseduh dengan apa? Gula. Nah, la siyama al-quwwah al-basirah fa innaha taqawwa bih. Lebih-lebih kekuatan yang ada pada apa? Hati seseorang. Ini urusannya bukan di situ saja. Urusannya itu bukan seorang itu kemudian batal terus sehat, tidak. Tapi quwwatu yaitu apa? Al-basirah. Bagaimana seorang dalam masalah memandang sesuatu itu bukan hanya penglihatan yang diandalkan, tapi hati itu harus dididik. Nah, kita kenal para ulama itu banyak yang buta, tetapi kenapa mereka sampai memandang suatu masalah lebih jeli? Kan begitu, lebih cermat ketimbang orang-orang yang seolah-olah pandangannya itu sehat, sempurna. Tetapi para ulama walaupun dalam kondisi mereka buta memiliki kekuatan dalam memandang karena apa? Pandangannya dari hati. Pandangannya dari apa? Hati. Wa amal ma, adapun air, fa innal kabid yahsul laha bisawm nau'un yabis. Dan adapun air karena pada limpa itu terjadi kekeringan. Terjadi apa? Kekeringan.
Manakala seorang berpuasa, qala fa in rutibat bil ma'i kamula intifa'uha bil ghadha'i ba'dahu. Kalau kemudian seorang organ-organ yang ada pada tubuh tadi dibasahi dengan air, bukan dibasahi dengan perasan gorengan minyak itu, tapi dengan air, itu akan sempurna manakala setelahnya disusul makanan. Setelahnya disusul apa? Makanan. Jadi organ yang ada pada tubuh yang rata-rata kalau berpuasa itu kering, itu ketika air dulu yang membasahi, itu akan apa? Akan cepat diterima. Bahkan setelah itu walaupun disusul dengan makan, lebih siap. Lebih apa? Lebih siap. Hada wa ma'a fit tamri wal ma'i minal khasiyah. Ini semua tinjauan-tinjauan yang ditinjau secara kesehatan. Kata Imam San'ani, ini semua tadi tinjauannya kepada apa? Kesehatan badan. Tetapi pada kurma dan air itu ada kekhususan. Allati laha ta'thir fi salahi al-qalbi la ya'lamuha illa attiba'ul qulub. Dampak yang bagus dalam masalah pembenahan, perbaikan hati manusia. Tidak ada yang mampu mengetahui semacam ini bahwa air kurma itu bisa mengobati, ada dampak yang bagus untuk memperbaiki kebaikan hati manusia, kecuali para dokter-dokternya apa? Hati. Kecuali para dokter-dokternya hati. Tapi bukan bermakna kemudian orang-orang yang Masya Allah mengeluh ya, hati saya ini nggak pernah beres. Ya sudah, pagi sarapan kurma, siang kurma, sore kurma. Nah, karena seseorang jika tidak siap dengan kurma, itu kadang juga apa? Membikin tabiatnya kan panas. Kalau kurma terlalu banyak, itu membuat apa? Tabiatnya dia panas. Buktinya kurma itu kalau direndam, 3 hari akan berubah menjadi apa? Minuman keras. Itu kalau kebanyakan seseorang. Nah, panas dia kalau terlalu banyak. Lebih-lebih kalau kurma tadi dicampur dengan zabib, yaitu apa? Anggur kering. Kurma dicampur dengan anggur kering, itu jangankan 3 hari. Pagi direndam, sore sudah berubah. Baunya sudah tercium bau apa? Arak atau minuman keras. Tapi jangan dipraktekkan. Itu termasuk larangan. Tidak boleh mencampur antara apa? Mencampur antara zabib, yaitu kismis, bahasa kita kismis, anggur kering, dengan kurma dicampur. Yang melewati apa? Melewati sehari. Kalau saat awal dicampur tidak masalah, tapi yang melewati sehari, karena akan terjadi perubahan menjadi sesuatu yang muskir, menjadi sesuatu yang memabukkan. Nah, dari situ disunahkan bahwa dalam masa berbuka itu dengan apa? Kurma, jika tidak mendapatkan maka dengan air. Demikian pula dalam perkara as-sahur, hendaknya seorang mengiringi dengan kurma. Dan apabila di sana didapatkan seorang tidak terbiasa dengan kurma, apalagi anak-anak ya, ya alhamdulillah sekarang sudah banyak cara pengemasan, bukan dengan kurma lagi, tapi apa? Sarinya, yang diistilahkan apa? Sari kurma. Berbagai macam produk kan ada sari kurma. Itu biasanya anak-anak atau orang yang mungkin belum terbiasa dengan kurma itu akan bisa menyantapnya. Nah, kita masuk kepada hadis berikutnya, satu hadis lagi ya, insyaallah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang dari puasa wisal, melarang dari puasa al-wisal. Dan wisal tarku al-fitr bin nahar,
Wa fil layali Ramadan bil qats. Yang dimaksud dengan wisal ialah meninggalkan dalam berbuka, yaitu tidak makan di siang hari dan di malam hari di bulan Ramadan dengan apa? Dengan sengaja. Tidak buka, tidak juga sahur. Tidak buka, tidak juga sahur. Itu maknanya wisal. Jadi seorang yang tidak buka, tidak sahur di malam-malam bulan Ramadan atau di siang hari dan di malam bulan Ramadan, maka dikatakan dia berpuasa apa? Wisal, nyambung terus. Jadi bukan makna wisal ialah seseorang yang apa? Puasa setiap hari, tapi dia apa? Berbuka dan sahur. Karena kalau berbuka dan sahur kita dikatakan wisal, ya tidak? Kalau Ramadan buka tidak? Buka. Sahur tidak? Sahur. Tiap hari tidak? Tiap hari kan Ramadan kan puasa tiap hari. Tapi yang dimaksud meninggalkan tadi tidak makan di siang hari, berarti puasa di siang hari dan puasa di malam hari. Puasa di siang hari dan puasa malam hari ketika Ramadan. Itu maknanya asalnya apa? Wisal. Itu maknanya asalnya wisal. Kemudian kata beliau atau kata Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW anil wisal. Rasul melarang tentang perihal wisal. Wa qala rajulun minal muslimin. Kemudian ada seorang dari kaum muslimin. Seorang dari kaum muslimin. Nah, hal-hal semacam ini terkadang penggelaran yang kita tidak tahu apakah di situ seorang sahabat yang kemudian memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan seperti sahabat yang lainnya. Yang jelas mereka adalah satu kaum yang ada di masa Rasul dan mereka termasuk adalah kaum muslimin. Rajulun minal muslimin. Seorang dari kaum muslimin. Dan ini seperti ini kalau di kalangan sahabat maka la yadur rajulun minal muslimin, seorang dari kaum muslimin. Siapa namanya, dari mana, itu tidak bermadarat. Itu tidak bermadarat. Lebih-lebih para ulama menempatkan bahwa jahalatus sahabah la yadur. Kemajhulan, tidak diketahuinya siapa nama sahabat itu dan siapa dia, itu tidak berpengaruh dalam periwayatan hadis. Dalam periwayatan apa? Hadis. Jadi jangan sampai nanti di sini kan tidak ada kejelasan siapa sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena ketidakjelasan nama orang tadi dari mana asalnya, sehingga hadis ini perlu dianggurkan, dikritisi katanya. Bukan demikian. Qala fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Karena engkau menyambung ya Rasulullah. Karena engkau menyambung. Kenapa engkau melarang sementara engkau apa? Mengerjakan, kan begitu? Ya tidak? Beliau melarang tapi beliau menyambung. Bisa dipahami. Yaitu antara apa yang beliau kerjakan beda dengan apa yang beliau ucapkan. Antara apa yang beliau kerjakan beda dengan apa yang beliau ucapkan. Nah, seperti ini bukan berarti kemudian seorang di kalangan para sahabat itu terlalu mengurusi pribadi Rasulullah atau berani menanyakan sesuatu yang beliau kerjakan. Kadang suatu kewajaran, kewajaran, ingin mengetahui kenapa demikian. Tetapi kalau di kalangan kita artinya mengajarkan sesuatu perkara yang benar, kemudian kita tidak mengerjakannya atau bahkan sebaliknya, perlu ditanyakan. Ya enggak? Jadi kita mengajarkan orang kebaikan tapi kita justru menentangnya ataupun arahannya berbeda. Ini perlu dipertanyakan, kenapa orang ini? Qala
Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum mithli? Siapa di antara kalian yang bisa seperti aku? Siapa di antara kalian yang bisa seperti aku? Ini para sahabat ingin bertanya. Dan pertanyaan ini bukan menunjukkan kepada apa tadi? Kekurangan ajaran. Tapi ingin meniru apa yang dikerjakan Rasul walaupun dalam kekhususannya. Ya tidak. Melihat kejadian bahwa beliau melarang wisal tapi beliau mengerjakan. Ada sahabat yang ingin. Ada apa ini? Bisakah saya menembus berjumpa dengan Rasul dan menanyakan perihal rahasia yang ada tadi? Maka ditanyakan, kenapa anda mengerjakannya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, ayyukum mithli? Siapakah di antara kalian yang bisa seperti aku? Siapakah di antara kalian yang bisa menyerupaiku? Qala inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sebagian riwayat ada isyarat kepada kemampuan. Ada riwayat yang di situ isyaratnya kepada kemampuan. Saya mampu, kan begitu. Jadi sebagian mengatakan saya mampu walaupun siangnya berpuasa, malamnya juga berpuasa. Siangnya berpuasa, malamnya berpuasa. Tapi di sini illah yang disebutkan Rasulullah SAW, siapakah yang serupa dengan aku di sini? Ialah Rasulullah SAW ada kekhususan. Kekhususan beliau, kata beliau SAW, inni abitu yud'imuni rabbi. Aku ini kalau tidur, Allah Jalla wa Ala yang memberikan makan kepadaku. Para ulama menyebutkan bisa saja hissiyan atau ma'nawiyan. Baik memang betulan atau dari sisi apa? Ma'nawi. Diberikan kekuatan. Istilah apa? Yut'imuni. Karena kalau aku tidur, Allah Rabbku yang memberi makan aku. Wa yasqini, dan juga yang memberi minum aku. Falamma abau, ketika ada orang-orang yang memang enggan, tetap tidak mau membatalkan, tidak buka, tidak sahur, tidak. Tetap inginnya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Qala falamma abau ayyantahu 'anil wisali. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka itu tidak mau berhenti, wasala bihim yauman, thumma ra'au al-hilala. Ketika ada orang-orang yang mereka itu ingin menirunya tadi, maka Rasul pun juga mengimbangi mereka. Beliau wisal, beliau sambung. Itu kadang beliau demikian. Menghadapi sebagian orang-orang yang memang kadang-kadang ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang menjadi kekhususan, maka beliau praktekkan. Sampai beliau berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan hilal. Menjumpai hilal yaitu apa? Berhenti puasanya. Puasa sehari, 2 hari, wisal, tapi dihentikan oleh apa? Oleh hilal, yaitu mengharuskan untuk menghentikan puasa. Faqala law ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum. Andai kata hilal ini tidak muncul hari ini, akan aku tambah. Kata beliau, akan aku tambah. Jadi seandainya tidak berhenti puasa ini, akan aku tambah masalah wisal. Qala kal munakkil lahum hina abau ayyantahu, muttafaqun alaih. Jadi beliau menyengaja melakukan seperti ini, seperti orang yang ingin memberikan pelajaran. Nah, begini. Kalau kalian tidak mau berhenti, beginilah caranya. Andai kata hilal tidak berhenti, saya akan terus wisal. Sampai kapan kalian akan mampu mengerjakannya? Karena ada khususiyah pada Rasulullah. Adapun kalian, siapa yang memberi makan ketika tidur? Siapa yang memberi minum ketika tidur? Kalau aku, kata beliau SAW, yut'imuni rabbi wa yasqini. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku ini kalau tidur, Allah yang memberi makan aku dan yang memberi minum aku. Maka beliau kerjakan wisal 1 hari, 2 hari. Tapi berhenti. Kenapa? Karena telah muncul apa? Hilal. Andai kata hilal itu terlambat, besok masih belum muncul, beliau akan menyambung puasanya.
Itu beliau kerjakan seolah-olah ingin apa? Memberi nasihat, mengingkari atas apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang waktu itu sengaja dan tidak mau berhenti dengan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Baik, mungkin pembahasan wisal insyaallah kita sendirikan nanti. Nah, jika seorang berbuka dengan mengawali makan kurma 3 buah atau lebih atau terlebih dahulu, kapan seorang disunahkan minum air? Apakah menunggu 3 buah kurma tersebut masuk di kerongkongan habis, atau boleh bersamaan di antara kurma dan air? Tidak ada kelaziman 1 kurma masuk sebelum minum air, atau kemudian 3 biji tadi diselesaikan terlebih dahulu. Nah, mana yang lebih afdal bagi musafir atau muftir, as-shaim atau muftir? Mana yang afdal bagi orang yang musafir, itu berpuasa atau berbuka? Mungkin akan kita lewati ya hadisnya. Kalau dijawab mutlak bahwa puasa lebih afdal, tidak juga. Berbuka lebih afdal, tidak juga. Insyaallah tafsil, ada rincian nanti. Jadi harus ada rincian. Kapan diperbolehkan berpuasa, dan kapan dilarang berpuasa ketika musafir. Apakah dibenarkan seorang muadzin ketika azan memendekkan tanpa memanjangkan huruf lam pada lafaz Allah, memendekkan tanpa memanjangkan? Baik, Allah di situ ada apa? Ada matnya. Bagaimana tidak dipanjangkan? Maksudnya mungkin yang kelewatan panjang itu Allahu Akbar gitu ya. Ya, matnya sesuai dengan yang huruf-huruf yang lain. Nah, tidak terlalu panjang, karena itu ada huruf mat di situ. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang lain. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.